Assalamualaikum sahabat tani, kembali lagi dalam channel pertanian Debbie Firma. Ini dalam channel saya ingin membahas tentang cara budidaya pertanaman gambas ya sahabat tani. Ya, ini kita tengok ya sahabat tani, posisi buahnya seperti apa. Seperti ini sahabat tani posisi buahnya. Nah, seperti ini sahabat tani, ini posisi buahnya masih baru buah ya sahabat tani, masih menjalani pengutipan pertama ya sahabat tani. Memang dari segi apanya sahabat tani, sahabat saya ini banyak lubang yang enggak tumbuh gambasnya ya sahabat tani. Mungkin dia hanya memilih bibit, fasilitasnya kurang tepat ya sahabat tani. Seperti ini sahabat tani. Jadi supaya kita tidak merasa kecewa ya sahabat tani. Jadi contohnya untuk abang awal ini posisi bibit dianya tidak tumbuh semua ya sahabat tani, kan merasa kecewa ya sahabat tani ya. Ya, nanti saya kasih tips untuk sahabat tani gimana cara kita memilih bibit untuk bibit gambas ya sahabat tani. Jadi bisa itu sebagai contoh supaya kita tidak kecewa untuk menanamnya ya sahabat tani. Seperti inilah sahabat tani, karena fasilitas benih yang ditanam dianya tidak tumbuh ya sahabat tani seperti ini, jadi kan merasa rugi ya sahabat tani. Ini sebagai contoh, sebagai pelajaran untuk kita sahabat tani, supaya kita tidak merasakan rugi ataupun kecewa dalam untuk memilih benih bibit ya sahabat tani yang mau kita tanam. Juga kalau dibilang hidup semua sahabat tani, posisi gambasnya pun dia cantik ya sahabat tani, panjang. Ini sahabat tani posisi buah gambasnya bang awal, cuman tuh sayangnya sahabat tani fasilitas pertumbuhannya kurang, karena waktu dia menanam tadi itu menanam tidak cara memilih bibit yang bagus ya sahabat tani. Ya sahabat tani, dalam channel pertanian Debbie Firma tadi saya sudah memvideokan tentang tanaman gambas untuk sahabat tani. Cuman fasilitas pertumbuhan gambas tadi itu kurang bagus ya sahabat tani. Ibarat kata dianya banyak pohon gambas yang ditanam tidak tumbuh ya sahabat tani. Nah, jadi sekarang saya ingin memberikan saran dan tips untuk Anda sahabat tani. Apabila sahabat tani memilih label ataupun membeli bibit gambas yang sejenis label ataupun sejenis bungkusan, itu kita harus tahu ya sahabat tani pencetakannya tanggal berapa dan bulan berapa, masa aktif untuk penanamannya sahabat tani, tanggal dan tahunnya itu kita harus tahu ya sahabat tani. Di dalam label ini tadi kita nggak tahu ya sahabat tani benih yang mau kita tanam ini sahabat tani. Jadi kita sahabat tani harus tahu kapan tanggal pembuatannya dan kapan masa tenggangnya ya sahabat tani. Karena contohnya seperti teman saya, abang awal, dia menanam gambas mahal, dia beli bibit tapi dianya tidak tumbuh ya sahabat tani, karena dia membeli bibit label yang sudah kadaluarsa ya sahabat tani. Jadi kita sahabat tani harus tahu posisi tanggal turun pembuatannya dan tahun berapa dianya udah expired ya sahabat tani. Nah, ini sahabat tani saya ingin memberikan tips untuk sahabat tani apabila kita ingin memiliki kualitas benih bibit gambas itu tadi bagusan kita membuat sendiri ya sahabat tani. Karena kita tahu posisi dianya tadi itu benihnya tadi itu udah positif, dianya pasti tumbuh ya sahabat tani, karena kita tahu benihnya tadi itu kita pilih sendiri ya sahabat tani. Nah, inilah tips untuk saya sahabat tani ya. Contohnya macam saya ini ingin memberikan cara
supaya sahabat tani apabila ingin menanam gambas yang fasilitas dianya tumbuh bagus ataupun dianya fasilitas pasti dianya tumbuh, nggak macam sahabat saya tadi Bang Awal capek-capek dianya mengelola lahan ataupun capek-capek dianya membuat lanjarannya, tapi giliran pertumbuhannya kurangnya sahabat tani. Ini saya akan memberikan tips gimana caranya kita memilih benih gambas itu yang berkualitas, yang layak ditanam ya sahabat tani. Nah, contohnya ini ya sahabat tani, saya bawakan gambas yang tua dan ini masih dianya tadi dibungkus buahnya ya sahabat tani, bijinya masih di dalam buah gambas ini sahabat tani. Nah, ada suaranya sahabat tani. Nah, jadi caranya cemana sahabat tani supaya kita tahu benihnya itu yang bagus cemana. Kita potong dulu ya di sini sahabat tani. Dan jangan lupa sahabat tani, dalam pertanian Dedi Kurma ini jangan lupa dipencet tombol di subscribe ya sahabat tani, biar supaya video berikutnya bisa memberikan tips untuk sahabat tani ya. Contohnya seperti ini sahabat tani, ini saya pilih langsung dari gambasnya, buah gambas yang sudah saya tuakan ya sahabat tani untuk kita buat bibitnya sahabat tani. Seperti ini sahabat tani. Nampak deh sahabat tani jatuh semua adanya sahabat tani, berarti ini fasilitas yang kita buat, dianya posisi buah gambasnya sudah tua ya sahabat tani, jadi benihnya pun dianya jatuh dianya sahabat tani. Kalau kita beli labelan pasti harganya lumayan mahal ya sahabat tani. Ini pun saya memberikan tips untuk mengurangi biaya untuk kita cara menanam gambas ya sahabat tani. Nah seperti ini sahabat tani, saya pilih udah selesai ini sahabat tani, benihnya sudah ada di sini semua sahabat tani. Dan kita buka sahabat tani pakai pisau ya sahabat tani, kita memotongnya ya kita tahu posisi di dalamnya tadi itu buahnya masih ada enggak ya sahabat tani. Ini caranya supaya kita tidak kecewa untuk menanam gambas ya sahabat tani, karena posisi biji ini tadi kita tahu berkualitas ya seperti apa ya sahabat tani. Kalau kita memakai label, dianya belum tentu dianya tumbuh ya sahabat tani, karena kadang-kadang kalau kita beli label ini tadi dianya lama sudah dienapkan di fasilitas toko pembibitannya sahabat tani. Kadang-kadang kan dia pesanannya udah lama nggak dipakai, jadi fasilitas pertumbuhannya kurang sahabat tani. Tapi lebih baik kita memilih bibit gambas yang unggul, fasilitas dianya bagus untuk layak ditanam. Kita taruh apa kita tuahkan itu, kalau kita tanam fasilitas pasti dia tumbuh sahabat tani. Nah seperti ini ya sahabat tani, biji gambas yang saya pilih tadi seperti ini ya sahabat tani. Nah seperti ini sahabat tani, kalau kita memilih bibit gambas, kalau kita langsung dari buahnya ini fasilitasnya pasti dianya tumbuh ya sahabat tani. Nah inilah bibit-bibit gambas yang berkualitas, yang layak kita tanam ya sahabat tani. Pasti posisi dia pasti tumbuh ya sahabat tani. Ya udah sampai di sini dulu sahabat tani, karena posisi ini pun dibilang hujan ya sahabat tani. Pagi ini udah turun hujan ya sahabat tani. Nah, kalau sahabat tani ingin memilih benih gambas yang bagusan kita memilih buat sendiri ya sahabat tani. Kita tuahkan buah gambas lalu kita pilih bibitnya yang bagus ya sahabat tani.
Ya sampai di sini dulu sahabat tani, itulah tadi tips dari saya caranya kita menanam benih gambas yang bagus ya sahabat tani. Daripada kita kecewa sebelum kita menanamnya, lebih baik kita memilih bibit yang sudah kita tuahkan untuk bibit gambas ya sahabat tani. Ya contohnya seperti tadi ya sahabat tani. Nah, jadi kita nggak kecewa karena dianya tadi menanam benih gambas tidak memilih expirednya dalam label tadi sahabat tani. Ya sampai di sini dulu sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sahabat tani.